Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Dimas dan teman saya Muhammad Iksanuddin. Di sini kami akan mempresentasikan analisis ekspor udang Indonesia ke Korea Selatan dan impor sapi dari Australia dengan HS kode 0306 dan 0202. Ekspor udang Indonesia ke negara Korea Selatan. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu eksportir udang terbesar di dunia. Udang ekspor Indonesia secara umum dibedakan menjadi dua. Jenis meliputi udang segar dan udang beku. Terutama untuk udang beku, negara ini menduduki peringkat keempat sebagai eksportir udang beku terbesar di dunia. Wilayah lautan Indonesia lebih luas dibandingkan daratan. Oleh sebab itulah, negara ini dijuluki negara maritim. Laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, terutama sektor perikanan laut dan produk perikanan. Salah satu komoditas unggulan sektor ini adalah udang. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi eksportir udang terbesar dunia, terutama udang beku yang selalu rutin diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara di dunia. Secara umum, pengiriman produk perikanan Indonesia masih tersebar dalam 3 blok kawasan, yaitu negara maju dengan diisi Jepang, Amerika Serikat, dan Cina, ASEAN, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand, dan negara industri baru yaitu Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan. Untuk pemilihan negara, saya mengambil negara Korea Selatan, karena negara Korea Selatan terkenal dengan pola konsumtif yang cukup sehat. Terutama banyak sekali yang menyukai produk-produk hasil laut, terutama udang, ikan, kepiting, dan lain-lain. Maka dari itu, banyak sekali sektor rumah makan atau hotel yang mengolah dari bahan baku udang, ataupun diolah mentah hanya untuk dikemas dan hasilnya tidak sedikit diekspor ke luar negeri. Korea Selatan juga banyak tergabung dalam ruang lingkup perdagangan bebas internasional seperti WTO, APEC, G20, OECD, ASEAN Korea, STA. Tambahan, mulai saat ini pemerintah Korea Selatan sangat gencar untuk mengimpor bahan makanan halal dari negara-negara yang mayoritas muslim. Masyarakat Korea Selatan gemar sekali mengkonsumsi produk-produk perikanan dan hasil laut, atau seafood, semisal ikan, kepiting, dan udang. Hal ini sering meningkatnya kesadaran akan kesehatan di kalangan masyarakat Korea Selatan. Boleh dikatakan, seafood telah menjadi kebutuhan pokok terpenting setelah nasi di negeri ginseng ini. Konsumen produk ikan di Korea Selatan dikenal sangat loyal. Mereka berani membayar mahal untuk ikan-ikan segar, terutama yang dibukukan dengan teknik pembekuan mutakhir dan kemasan menarik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan di kalangan masyarakat Korea Selatan, banyak konsumen yang beralih untuk mengkonsumsi makanan laut seperti ikan, kepiting, dan udang, di mana sebagian besar konsumen lebih memilih produk segar dibandingkan dengan produk olahan. Di antara berbagai jenis makanan laut, kepiting, dan udang mengandung banyak nutrisi seperti asam amino dan kaya akan protein serta rendah kalori, sehingga menjadi makanan yang paling disukai konsumen, terutama bagi kaum wanita yang sangat memperhatikan asupan gizi diet mereka. Perkembangan nilai impor Korea Selatan. Potensi konsumsi atau daya beli komoditi udang di Korea Selatan masih sangat tinggi. Bisa dilihat dari volume dan angka impor Korea Selatan dari dunia sebagai berikut, di mana tercatat dalam tahun 2019 Korea tumbuh sebesar 12% untuk sektor komoditi udang, khususnya HS kode 0306. Dan ini faktor pendukungnya dari data tersebut. Nah, dari tabel tersebut menunjukkan kepada kita bahwa impor komoditi udang Korea Selatan dari dunia relatif sangat besar. Data terakhir keseluruhan impor pada tahun 2019 sejumlah 1.200.393 USD dan dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan permintaan terhadap komoditi udang sebesar 12% per tahunnya. Angka tersebut sangat fantastis dan fenomena yang terjadi adalah ada kenaikan setiap tahun nilai impor Korea Selatan untuk komoditi udang. Meskipun total impor komoditi udang Korea Selatan dari Indonesia terbilang kecil, yaitu hanya sejumlah $7.926,
pada tahun 2019, namun ada kenaikan sebesar 27,8% dari tahun sebelumnya. Perkembangan nilai ekspor Korea Selatan bisa dilihat sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, nilai impor Korea Selatan untuk komoditi udang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai ekspor dari negara tersebut. Seiring dengan bertambahnya jumlah permintaan pasar terhadap produk laut, maka nilai impor pun meningkat pesat sejak tahun 2017. Sementara industri perikanan dalam negeri juga mengalami kenaikan yang pesat sejak tahun 2018, yakni sebesar 32,9% dari tahun sebelumnya. Sehingga dari tabel tersebut bisa didapatkan penjelasan bahwa neraca perdagangan Korea Selatan untuk komoditi udang terus mengalami defisit hingga mencapai poin terendah, yaitu defisit 1.033.450 USD pada tahun 2019. Fasilitas ekspor udang yang diberikan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sedang menggenjot peningkatan produksi dan ekspor udang nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Langkah strategis dibangun, salah satunya akan membentuk kelompok kerja beranggotakan lintas sektor. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sebelumnya menyebut target ekspor udang nasional naik 250% dalam kurun waktu 4 tahun, dari 2020 hingga 2024. Bila volume ekspor udang olahan pada 2018 yaitu sebesar 145.226 ton, maka di 2024 menjadi 363.067 ton. Sedangkan produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 197.433 ton pada tahun 2018 menjadi 578.579 ton pada tahun 2024. KKP membentuk 6 kelompok kerja atau Pokja untuk mendorong peningkatan ekspor udang nasional ini. Pembentukan Pokja agar tiap kementerian dan lembaga dapat fokus menyelesaikan peran masing-masing dan memudahkan dalam monef sehingga hasil yang dicapai maksimal. Selanjutnya, regulasi udang di Korea Selatan. Kebijakan impor udang atau produk perikanan di Korea Selatan. Yaitu yang pertama harus Food Sanitation Act atau ditunjukkan untuk menjamin higienis suatu produk secara menyeluruh, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui kemajuan kualitatif produk pangan. Kedua, Plant Quarantine Act ditunjukkan pada segala jenis tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran untuk menghindari bahaya penyebaran hama dan penyakit yang dapat disebarkan melalui produk-produk tersebut. Ketiga, Food Labeling Law merupakan regulasi di mana produsen perlu menyertakan informasi mengenai produk makanan pada kemasan, sehingga konsumen dapat memilih produk sesuai dengan informasi tersebut. Setiap produk yang akan memasuki pasar Korea Selatan diwajibkan memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan kebijakan tersebut. Untuk memastikan keabsahannya, pelaku usaha perlu menghubungi instansi terkait serta mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan bahan baku produksi, proses pembuatan, tujuan pemasaran produk, dan contoh produk sebelum melalui tahap uji kelayakan produk. Selanjutnya, prosedur impor komoditi udang di Korea Selatan. Untuk memasuki pasar di Korea Selatan, komoditi udang harus terlebih dahulu melalui proses deklarasi produk untuk keperluan uji sertifikasi keamanan pangan. Pengetesan ini terbagi ke dalam 2 tahap, yakni inspeksi keamanan pangan oleh KFDA atau Korean Food Drugs Administration dan inspeksi kualitas pangan oleh Lembaga Perikanan Nasional. Standar resmi yang umumnya digunakan dalam pengujian adalah HACCP, dan jika produk tersebut lolos uji sertifikasi, selanjutnya dilakukan deklarasi impor sesuai dengan ketentuan hukum Korea Selatan. Tarif bea masuk Korea Selatan. Nilai bea masuk yang dikenakan pada produk perikanan tidak sama satu sama lain. Tarif impor yang dikenakan Korea Selatan terhadap Indonesia untuk beberapa produk perikanan jenis krustasean atau komoditi udang-udangan dapat dilihat pada tabel tersebut. Untuk produk udang beku, Korea Selatan menerapkan bea masuk sebesar 5%. Sedangkan untuk produk udang tidak beku alias udang segar,
Korea Selatan tidak menerapkan bea masuk untuk Indonesia. Maksud dari MFN tersebut adalah sebagai tarif bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke suatu negara dari negara lainnya, kecuali negara yang memiliki perjanjian khusus mengenai tarif bea masuk dengan negara tersebut. Dengan demikian, terdapat dua jenis tarif bea masuk, yaitu MFN atau tarif yang berlaku secara umum dan tarif yang berlaku secara khusus atau tarif preferensi. Ketentuan terkait dengan MFN Indonesia ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Nomor 10 Tahun 2017. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, secara sederhana MFN adalah klausal dalam perjanjian antara dua negara yang mensyaratkan setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama pada pihak lain dengan pihak ketiga. Raw material komoditi udang di Indonesia. Di sini saya mengambil raw material dari pelaku usaha di Kota Semarang. Berdasarkan tabel tersebut, produk kemudian di-packaging dalam bentuk blocks frozen dengan ukuran 6x4 meter dan dalam bentuk IKF dengan ukuran 10x1 kg. Proses penyimpanan dalam cold storage dengan suhu minus 25 derajat Celcius. Udang diproses berdasarkan sistem rantai dingin dengan temperatur inti dari produk lebih rendah dari 5 derajat Celcius. Spesifikasi pelabelan produk berdasarkan tipe produk, spesies, berat bersih, ukuran, tanggal produksi, dan tanggal pengapakan atau packaging. Ketahanan produk udang beku 12 bulan di dalam cold storage dengan kondisi temperatur minus 25 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iksanuddin. Impor daging sapi dari negara Australia. Latar belakang. Jumlah penduduk Indonesia yang meningkat membuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein hewani menyebabkan konsumsi protein hewani khususnya daging sapi meningkat juga. Permintaan daging sapi yang meningkat tidak diimbangi peningkatan kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia yang banyak dan peternak lokal Indonesia tidak bisa memenuhi permintaan, maka diperlukan impor dari berbagai negara, salah satunya Australia. Pemilihan negara di bidang perekonomian, Australia merupakan negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi, yaitu sebesar 48.700 US dollar dan angka kemiskinan yang sangat rendah, sedangkan pendapatan domestik bruto atau PDB adalah sebesar 1.188 triliun US dollar. Jumlah PDB Australia tersebut menduduki urutan ke-19 sebagai negara dan PDB terbesar di dunia. Komoditas ekspor utama Australia adalah batu bara, emas, aluminium, daging, wool, gandum, dan peralatan transportasi. Perkembangan nilai impor ini dapat dilihat dari tabel yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Bahasanya impor daging Indonesia itu terbesar dari negara Australia, yang notabene dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Dari data sebelumnya dapat diketahui bahwa impor daging sapi tertinggi Indonesia berasal dari Australia. Pada tahun 2019, Indonesia mengimpor sebanyak 122.684 ton. Hal ini disebabkan oleh para peternak sapi lokal yang tidak dapat memenuhi permintaan. Impor daging sapi yang dilakukan oleh Indonesia mengalami perkembangan setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga 2019. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan
terbilang cukup baik di bidang ekonomi, salah satunya perdagangan internasional. Fasilitas impor daging sapi yang diberikan pemerintah Indonesia. Kebutuhan daging sapi yang terus meningkat setiap tahun, maka pemerintah harus memberikan regulasi mengenai impor daging sapi secara ketat. Tujuan dari pemberian regulasi yang ketat agar daging sapi yang diimpor dari Australia tetap memiliki mutu yang berkualitas. Salah satu upaya pemerintah agar produk daging sapi tetap bagus yaitu dengan adanya peraturan Kementerian Perdagangan nomor 29 tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Dalam Permendak ini terdiri dari 39 pasal yang mengatur tentang persyaratan dan peraturan yang wajib dilakukan baik eksportir maupun importir. Fasilitas impor daging sapi yang pertama yaitu perizinan. Perizinan ini dibuat oleh Permendak. Yang kedua tentang hukum yang ditetapkan untuk mengatur impor daging sapi tersebut, yaitu Permendak tahun nomor 29 tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Fasilitas impor daging sapi yang diberikan pemerintah Indonesia. Ada 4 persyaratan yang diperlukan untuk pengimpor daging sapi. Yang pertama itu persetujuan impor produk hewan segar daging sapi lama. Ini maksudnya sebelum mengimpor harus mendapatkan dokumen ini dulu. Yang kedua, fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya. Ini wajib. Yang ketiga, bukti kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin atau cold storage dan bukti kepemilikan alat transportasi berpendingin. Ini juga hukumnya wajib. Yang keempat yaitu NIB atau nomor induk berusaha. Pembebanan tarif bea masuk daging sapi beku. Dari sudut hambatan tarif atas impor daging sapi tidak terlalu tinggi. Pungutan impor atas daging sapi berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI. Pungutan bea masuk daging sapi adalah sebesar 5% dari nilai pabean. Untuk PPN tidak dipungut dan untuk PPh-nya sebesar 7,5%. Penerbitan perizinan. Penetapan atas suatu komoditi sebagai barang yang dilarang, dibatasi atau diatur tata niaga impornya dilakukan oleh instansi terkait. Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan akan menetapkan suatu barang sebagai barang yang dibatasi atau diatur tata niaga impornya. Setelah mendengar rekomendasi dari instansi terkait, penetapan impor sebagai importir terdaftar atas impor daging sapi misalnya dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan mendengar masukan dari instansi terkait lainnya. Bagi importir yang disetujui untuk mengimpor suatu komoditi akan diberikan surat izin impor. Surat izin impor inilah yang wajib dilampirkan pada dokumen PIB pada saat penyelesaian formalitas pabean di pelabuhan. Impor daging sapi tanpa izin dari instansi terkait tidak akan diberikan persetujuan pengeluarannya oleh pihak pabean. Jadi, Dirjen Bea Cukai bertugas mengamankan kebijakan pemerintah agar dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.